Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Lilin Asti Purwidiani, pada mata pelajaran ekonomi dengan materi kebijakan moneter. Pada pertemuan kali ini, kita membahas kebijakan moneter dengan kompetensi dasar 3.5 menganalisis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. 4.5 menyajikan hasil analisis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Adapun indikator pencapaian kompetensi, yang pertama menjelaskan pengertian kebijakan moneter, yang kedua mengidentifikasi tujuan kebijakan moneter, yang ketiga menganalisis instrumen kebijakan moneter. Adapun tujuan pembelajaran yaitu melalui proses pembelajaran materi pengertian, tujuan, dan instrumen kebijakan moneter dengan menggunakan model discovery learning. Peserta didik diharapkan jujur dan responsif dalam menganalisis kebijakan moneter dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, peserta didik mengetahui kebijakan moneter dari berbagai sumber belajar, diharapkan jujur dan responsif, mampu bekerja sama, serta kreatif dalam pengertian tujuan dan instrumen kebijakan moneter yang dialami peserta didik dan mengkomunikasikan dalam bentuk laporan tertulis. Pada pertemuan kali ini, kita membahas pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan Bank Indonesia untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Adapun tujuan kebijakan moneter, yang pertama menjaga stabilitas ekonomi, yaitu mengupayakan jumlah uang yang beredar dengan jumlah barang dan jasa yang tersedia di masyarakat itu seimbang. Yang kedua, menjaga stabilitas harga. Apabila harga terlalu tinggi, pemerintah harus mengurangi jumlah uang yang beredar. Dan jika harga terlalu rendah, pemerintah harus menambah jumlah uang yang beredar. Tujuan yang ketiga, meningkatkan kesempatan kerja. Dengan mengatur jumlah uang yang beredar akan stabil, para investor akan menambah investasinya. Investasi akan membuka lapangan kerja baru sehingga kesempatan kerja dapat ditingkatkan. Tujuan yang keempat, memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Apabila ekspor meningkat, posisi neraca perdagangan sekaligus neraca pembayaran dapat diperbaiki, dapat dikurangi, bahkan terjadi surplus. Instrumen kebijakan moneter ada 4. Yang pertama, kebijakan operasi pasar terbuka atau open market policy. Yang kedua, kebijakan diskonto atau discount policy. Yang ketiga, kebijakan cadangan kas atau cash ratio policy. Yang keempat, persuasi moral atau moral persuasion. Dari keempat instrumen moneter, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kebijakan operasi pasar terbuka, yaitu kebijakan bank sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga. Yang kedua, kebijakan diskonto, yaitu kebijakan bank sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga bank. Instrumen kebijakan moneter yang ketiga yaitu kebijakan cadangan kas. Kebijakan cadangan kas adalah kebijakan bank sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan atau menurunkan cadangan kas minimum yang dimiliki bank-bank umum. Yang keempat, persuasi moral, yaitu kebijakan Bank Indonesia untuk menghimbau bank-bank untuk selalu mempertimbangkan kondisi makroekonomi
maupun mikroekonomi masing-masing bank dalam menyusun rencana ekspansif kredit. Demikian materi kebijakan moneter yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih.